Artinya begini, bagi saya kanun LKS tidak ada masalah. Yang saya persoalkan kan kenapa bank konvensional keluar. Ya, saya tetap ingin mereka ada di sini. Apakah orang Aceh tidak bisa memilih bank konvensional? Yeah. Nah, ini kalau kita pahami sebenarnya ya. Halo rekan Sago, kembali bersama saya Nana. Tenda berwarna-warni di sejumlah bank berlogo BSI menandai perpindahan masyarakat mengubah rekeningnya bermutasi ke Bank Syariah Indonesia. Menyusul hengkangnya bank konvensional yang ada di Aceh, kisruh ramai-ramai berbenah lembaga keuangan syariah ini dikarenakan ketuk palu ditandatanganinya Kanun nomor 11 tahun 2018 pada Januari 2019 yang lalu. Bersama saya telah hadir Dewan Syariah Aceh, Bapak Prof. Sabri. Apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak hari ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Sago ID Pak. Iya, bersama kami juga hadir Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Pak Safarudin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Semangat. Iya, mungkin kesempatan pertama saya serahkan kepada Prof. Sabri. Pak Prof, boleh diceritakan bagaimana perkembangan perkembangan kanun lembaga keuangan syariah setelah diimplementasikan. Oke, baik ya. Terima kasih ini atas kesempatannya. Ini Pak Safar, makasih banyak karena sebelumnya saya banyak merespon tulisan-tulisan beliau ya, bisa dilihat di media-media, dan sebenarnya sangat rindu ya bisa bersilaturahmi dan bertatapan muka ya. Sehingga apa yang dibicarakan ini tidak menyebabkan dosa di antara kita ya. Oke, yang pertama harus kita pahami ya, kanun lembaga keuangan syariah ini sudah diundangkan, prosesnya sangat lama, sudah mempertimbangkan semua aspek termasuk historis ya, yuridis dan sebagainya ya, melalui naskah akademik, disahkan oleh dewan dan sebagainya. Artinya ini bukan sebuah produk hukum yang lahir secara instan, tapi dia melalui pertimbangan yang sangat matang. Nah, munculnya sebuah kanun ini sebenarnya merupakan sebuah terobosan ya, saya pikir perubahan drastis, batu loncatan penerapan syariat Islam di Aceh. Lebih 75 tahun ya, Republik Indonesia, Aceh ada di dalamnya, mempraktekkan ekonomi ya berbasis riba, dan Aceh baru benar-benar merdeka ya, memiliki niat untuk memerdekakan dirinya dari riba ini pada saat diundangkannya undang-undang LKS ini. Sebenarnya ya, kalau kita lihat di Aceh, mungkin saya tarik sedikit ke belakang, Profesor Dr. Ayu Mardi Azra, beliau mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, dan sekarang beliau, kalau saya tidak keliru, beliau rektor Indonesian Islamic International University. Ini sebuah universitas internasional baru, universitas Islam. Nah, dalam tulisan beliau mengatakan bahwa pada zaman Sultan Iskandar Muda abad ke-16 ini Aceh sudah dilarang riba. Artinya praktek ini sudah dilakukan oleh endatu kita. Ya, maka ketika undang-undang ini diundangkan, sebenarnya di Aceh ini bukan sesuatu hal yang baru, apalagi kita pahami Aceh adalah negara yang diberi kewenangan ya, satu-satunya provinsi di Indonesia. Mohon maaf ya, Aceh bukan negara ya, provinsi ya, yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan syariat Islam. Nah, artinya kita sudah punya landasan basis ya, yang sangat kuat, dan juga saya pikir yang paling penting sebenarnya memang banyak orang mispersepsi tentang riba. Kalau kita merujuk ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba az'afa muza'afah, janganlah makan riba itu berlipat kali ganda. Ini seolah-olah kalau riba tidak berlipat kali ganda itu boleh ya, sehingga ada orang melihat, oh riba ya bisa-bisa saja dengan catatan tidak berlipat
kali ganda. Tapi ketika kita mengkaji Al-Quran, kita tidak boleh melihat sepotong-sepotong, kita harus melihat secara menyeluruh, karena ayat yang lain yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, ya ayyuhalladzina amanu ya la ta'kulur riba, ya. Dan di ayat tersebut ya juga Allah berbicara ya bahwa wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah ya sisa-sisa riba. Ketika ayat ini menjelaskan tinggallah sisa-sisa riba, artinya riba itu walaupun kecil itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya melihat ya, mungkin yang harus disepakati yang pertama sekali adalah bagaimana posisi bunga itu dalam bunga bank, yaitu apakah riba atau tidak. Mayoritas ulama itu mengatakan itu riba. Nah, hanya sedikit ya 1-2 orang yang mengatakan bahwa riba, bunga bank itu bukan riba, dan dalil mereka juga sangat lemah. Maka kalau ini ya, kalau masyarakat Aceh meyakini, dan ini sebenarnya yang diyakini oleh sebagian besar ya umat Islam, bahwa riba itu haram, maka kalau haram dia tidak boleh dipraktekkan oleh umat Islam ya dimanapun ya, termasuk di Aceh. Maka Aceh ini adalah salah satu daerah, bahkan sangat sedikit ya daerah-daerah lain ataupun negara memang yang melarang riba ini sendiri. Nah, artinya apa? Produk kanun ini ya sudah lahir, sekarang sudah mulai diimplementasikan, dan kita pahami ya sesuatu yang baru. Ketika kita hijrah, kita terbiasa dengan hal-hal yang lama. Kita tidak perlu terlalu jauh, mungkin makanan saja. Kita biasa katakanlah makan nasi goreng. Ya, tiba-tiba atau kita pergi ke luar negeri, sering makan makanan Aceh, tapi ketika kita sampai ke luar negeri paling lama ya, artinya memerlukan waktu kita untuk membiasakan diri, menyesuaikan diri. Maka sangat saya pikir hal yang lumrah ketika kanun ini diundangkan, masyarakat ya sudah lahir, besar, menangis, ketawa dan sebagainya dalam lingkungan riba, maka ketika dia berubah ke lingkungan yang baru ya, sehingga orang merasakan melihat ya, mengaitkan misalnya carut marutnya atau pelayanan lembaga perbankan syariah BSI ya, itu karena proses merger, proses konversi, sehingga mereka mengaitkan inilah potret buram syariah. Nah, padahal kita harus membedakan sebenarnya ya, karena kalau saya melihat ya, kita harus lebih arif ya. Lembaga keuangan syariah ini khususnya yang plat merah, BRI Syariah, BNI dan sebagainya, kan sebelumnya kan mereka sudah melewati proses konversi. Nah, sebelum ya pesta besar proses konversi ini usai, nah tiba-tiba ya Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya membuat kebijakan bank plat merah ini harus merger. Nah, merger ini bukan perkara mudah. Nah, artinya ya rentetan agenda besar yang dilakukan oleh BSI, bahkan kalau orang bank mengatakan, Pak, kami saat ini jangankan apa, mungkin kalau terasa lidah sampai terjulur ke lantai, artinya begitu luar biasa ya mereka harus melakukan perubahan itu. Maka saya pikir sangat wajar ya kualitas pelayanan tidak maksimal dan sebagainya. Nah, dan ini bukan gara-gara syariah. Dan juga harus kita pastikan bahwa ya kadang orang sering juga salah persepsi. Orang mengatakan kalau syariah itu mesti murah, hemat dan sebagainya. Tapi memang yang diharapkan kan arahnya juga ke situ. Nah, ketika kita juga memotret ya keberadaan perbankan syariah yang ada di Aceh, memang kalau kita hanya melihat Bank Aceh atau melihat BSI yang sedang katakanlah ya proses migrasi sekarang, ya mungkin orang melihat oh pelayanannya tidak maksimal. Ya, karena orang sudah terbiasa dengan pelayanan perbankan konvensional sebelumnya. Tapi coba kita lirik ya perbankan syariah lainnya. Coba misalnya kita lihat Maybank Syariah. Ya, ini bank berbasis di Malaysia. Itu pelayanannya sangat luar biasa. Bahkan ya proses transfer ya ini ada transfer produk-produk tertentu itu yang bebas biaya. Ya, yang bebas biaya. Nah, maka kalau saya melihat memang di awal-awal perjalanan memang itu berat
Ya, apalagi kan kita sudah 75 tahun ya, kita coba berubah ke sesuatu hal yang baru. Ya, maka proses hijrah ini memang memerlukan artinya kesabaran. Ya, tapi kalau saya pikir ya, kalau kita sudah yakin ya, kalau kita sebagai seorang muslim dan harus meyakini bahwa riba itu sesuatu yang dilarang, maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Ya, artinya bahwa kalau saya selalu menyebutkan ya, yang namanya perubahan itu ya berat memang di awal, kadangkala ya kadangkala kebingungan atau apa di pertengahan, tapi insya Allah ya, karena ini adalah bagian dari jihad ekonomi, saya sangat yakin insya Allah akan indah pada akhirnya. Nanti orang ketika menikmati ya setelah mungkin beberapa tahun, dan orang akan melihat ya, orang akan melihat bahwa pelaksanaan syariat Islam, karena memang Islam itu adalah agama yang unggulnya ya, agama yang paling tinggi, tidak ada agama lain yang bisa menandingi Islam, dan juga Allah sudah menyebutkan Islam ini adalah agama yang sempurna. Artinya bahwa kalau kita melaksanakan hukum Allah itu secara sempurna, ini catatannya adalah secara sempurna. Kalau dia sempurna, insya Allah ya, ini akan memberi keberkatan. Karena mungkin poin terakhir dari saya adalah apapun ya yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kan ini adalah bagian dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berada di alam ruh, kita sudah berjanji, sudah mengakui keberadaan Allah, mengatakan bahwa ketika Allah menanyakan kepada kita ya, Allah menanyakan kepada kita ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, apakah saya ini Tuhan kamu? Maka kita mengatakan ya, Anda adalah Tuhan kami, kami bersaksi Anda adalah Tuhan kami. Nah, maka ketika kita mengakui Allah Tuhan kita sudah kalau saya mengatakan kita sudah menandatangani MOU dengan Allah, Allah adalah Tuhan kita, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini harus mengacu pada aturan Tuhan. Baik. Ya, maka saya pikir itu ya mungkin respon dari saya. Baik, terima kasih Pak Prof. Tadi saya mencatat beberapa hal apa yang sebenarnya ditawarkan syariah. Tadi Prof sempat menyampaikan soal riba dan lain-lain. Kemudian ekspektasi orang-orang bahwa syariah itu harus hemat, harus murah dan lain-lain. Ya, semua orang tentu punya ekspektasi. Tapi juga tadi Prof menyebutkan ada carut marutnya sistem karena perpindahan ini lalu tidak maksimal. Bahkan kita mendapati banyak orang komplain, baik itu di media sosial, Facebook, ya, Instagram dan lain-lain, menyatakan bahwa ini susah ditarik, susah transfer, kemudian uangnya salah berpindah. Nah, mungkin tanggung jawab ini, ya, komplain masyarakat Aceh ini yang sedang ditanggung oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, ya. Konon katanya, Bang, IARA juga menyampaikan gugatan, gitu ya. Terkait apa sebenarnya gugatan itu? Apakah terkait kanun lembaga keuangan syariah atau apa? Boleh nanti dikasih highlight apa yang sebenarnya menjadi tuntutan dari IARA itu, Bang? Silakan. Jadi begini dia kan, kadang-kadang memang kalau membaca mungkin di media ya, mungkin juga ada miss sebenarnya. Jadi begitu saya persoalkan, yang saya persoalkan kan kenapa bank konvensional keluar? Ya, saya tetap ingin mereka ada di sini. Terus dikatakan saya anti syariah, itu salah. Ya, kan begini, saya ini kan backgroundnya orang hukum normatif. Ya, jadi kita selain beragama juga akan bernegara. Selain tunduk pada hukum agama juga tunduk kepada hukum negara. Ada konstitusi kita, ya kan. Jadi yang saya persoalkan, saya kan nasabah bank konvensional. Ya, ini terlepas dari yang sampaikan Prof. Sabri tadi, bicara tentang aspek historis, aspek filosofis dan segala macam tentang lahirnya kan. Kalau bagi saya, apa yang disampaikan oleh Prof. Sabri tentang lahirnya proses kanun dan semua argumentasi tentang proses lahirnya itu clear, tidak masalah. Bagi saya sudah selesai itu. Artinya begini, bagi saya kanun LKS tidak ada masalah. Tidak ada masalah kanun LKS itu. Dari awal sudah katakan tidak ada masalah kanun itu, sudah benar. Sudah karena naskah akademiknya jelas kalau kita baca. Lahirnya dari mana? Lahirnya itu kan dari kalau saya katakan itu kanun nomor
2014 itu namanya apa ya, master plan-nya pelaksanaan syariat Islam. Pokok-pokoknya di situ, semua lahir kanun di situ, termasuk kanun LKS itu payung hukumnya. Karena itu salah satu keistimewaan kita, kan? Jadi dari awal memang saya katakan, Pak Kadis Syariat Islam pernah ketemu, saya katakan bahwa ini harus kita dorong. Ya, dalam kanun itu dikatakan bahwa pemerintah untuk mendorong yang memperkuat ini, pemerintah dan provinsi dan kabupaten kota itu wajib bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Artinya dimulai dari pemerintah dulu. Kemudian bagaimana pemerintah juga ikut mendorong, begitu. Bagi saya ini dakwah sebenarnya. Tapi saya ketika proses implementasi seperti ini yang saya tidak sepakat. Karena apa? Mungkin orang saya ya secara kecil lah saya bilang, kecil tapi penting. Misalkan saya kan nasabah konvensional. Nah, apakah saya nggak boleh? Ini pertanyaan. Apakah saya nggak boleh memilih bank konvensional? Itu pertanyaan Prof. Apakah saya nggak boleh? Kan tentu jawabannya boleh. Kan begitu, boleh. Kenapa? Ya. Tapi secara dakwah sampaikan bahwa riba itu haram. Itu persoalan lain bagi saya. Tapi ini bicara tentang hak dulu. Saya lebih nyaman di bank yang konvensional. Kenapa? Layanannya itu kan lebih pas menurut saya. Kenapa? Grade bank konvensional kan grade buku 4. Dia lainnya kan lebih luas. Nah, ya kalau yang Bank Aceh mungkin BSI mungkin kan belum sampai itu. Jadi ketika terjadi komplain dan segala macam yang mungkin orang nggak paham, memikirkan ketika itu bank, dia pikir semua sama. Bank ini kan ada kelas-kelasnya dia. Apa yang boleh, di mana kewenangannya boleh. Ada kelas 1, 2, 3, 4. Ada buku namanya. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Jadi buku itu mempengaruhi tentang bagaimana aktivitas bank itu sejauh mana lingkupnya. Nah, ini kalau yang seperti ini, bagi saya, bank buku 2 dan buku 3 itu belum bisa memenuhi operasional aktivitas saya. Jadi saya lebih nyaman dengan buku 4. Misalnya saya lebih pakai Bank Mandiri sekarang dengan mobil banking nasional, lebih senang di situ. Makanya tetap bertahan di Bank Mandiri, BCA dan BRI. Yeah. Nah, jadi kan itu pertanyaan Prof. Sekarang saya memilih, boleh nggak saya pilih bank konvensional? Boleh nggak? Tentu saja, kan tidak ada yang melarang. Kalau secara konstitusi, cuman dakwahnya tadi seperti Prof bilang, karena itu tadi kan ada yang mengatakan bahwa ini riba. Yang didakwahkan adalah jangan kita orang Islam, jangan terjebak, jangan terlibat dengan riba. Itu dakwahnya itu tadi. Yeah. Kalau itu dakwahnya, saya pikir Prof, sangat lebih penting itu, ya. Yang penting kita dakwahkan, jangan ada orang Islam khususnya di Aceh yang tidak salat 5 waktu. Sekarang pertanyaannya ada nggak yang nggak salat 5 waktu? Kan itu jauh lebih penting saya pikir. Dan saya juga sampaikan bahwa kalau kita seperti Prof bilang bahwa harus melaksanakan Islam ini secara kafah, kita kan banyak regulasi yang sudah diatur dari lahirnya, dari pokok-pokok syariat sudah banyak, termasuk kanun tentang sertifikasi makanan halal. Nah, bagi saya pelaksanaan kanun sertifikasi halal itu lebih penting daripada proses seperti ini. Karena apa? Itu makanan yang kita minum setiap hari, apakah itu halal? Menurut kita halal, Tapi yang mengatakan halal itu apa? Kan ada lembaganya, Prof. Ada sertifikasinya. Makanya kalau orang Malaysia, kalau kita ajak makan, kadang-kadang tanya, ini halal tak nih makan di sini? Dia heran, kenapa? Kalau di Malaysia tuh kalau ada rumah makan ditempel halalnya, ada halalnya. Kok bagi kita kan tidak. Maksudnya bagi kita halal, tapi sekarang coba kita lihat makanannya. Prosesnya, dari hulu ke hilir prosesnya. Dulu waktu MPU mengatakan garam Aceh tidak halal. Kan habis dimaki MPU dulu. Tapi ketika dikasih pencerahan, halalnya seperti ini. Dan ketika mereka ngomong itu benar rupanya. Dan hasilnya berlimpah. Jadi itu maksud saya, makanan itu penting karena apa? Menjadi makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi menjadi darah dan mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi ini saya kembali lagi bahwa yang saya gugat ini bukan kanun LKS. Jadi orang kadang-kadang mengatakan, saya mendorong kanun LKS itu harus tetap kuat dan bagaimana mendorong pemerintah itu melakukan upaya-upaya penguatan supaya apa? Masyarakat itu lebih menyukai, maksudnya jangan dipaksa, lebih menyukai di di LKS ini, lebih menyukai dengan sukarela maksud saya. Jangan dipaksa seperti ini. Ya, karena apa? Kalau kita bicara konstitusi, jangankan pemilihan rekening, agama saja tidak boleh dipaksa karena negara menjamin.
menjamin kebebasan setiap warga negara memilih dan memeluk agama kepercayaannya dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing. Itu konstitusi itu. Apalagi rekening. Nah, maksud saya ini jangan nanti seolah-olah kan ada ini mungkin Prof juga kadang-kadang kan saya tuh baca atau merespon tulisan saya kadang-kadang kan buat tulisan. Jadi saya seolah tidak mengerti persoalan. Enggak, saya nggak tanggapi karena perspektif yang Prof sampaikan benar. Prof dari perspektif historis dan filosofis yang tadi tentang Islam, tentang lahirnya kalau saya nggak selesai. Tapi saya dalam perspektif lain tadi, dalam perspektif konstitutif dan dalam perspektif implementatif tadi. Beda ya, beda perspektif dia. Jadi itu kan saya kan menjaga hak saya nih, sebagai warga negara. Sebagai warga negara nih bicara nih, bukan hanya sebagai orang Islam ya. Nah, ini satu bro kan, ini satu. Jadi ini satu saya sebagai orang Islam. Nah, terus dalam kanun. Kan? Makanya saya bilang kanun nggak masalah, cukup bagus sudah kanun. Nah dalam kanun kan dikatakan bahwa orang non Muslim itu dapat menundukkan dirinya. Artinya opsional, dia sukarela. Nah sekarang ada memang secara terbuka enggak mereka. Sekarang ada berapa persen orang non-muslim di Aceh? Apakah semua muslim? Enggak. Sekarang mereka komplain gitu, susah kami ini. Tapi mereka tetap mempertahankan juga, walaupun kadang-kadang ada yang buka di syariah. Nah, susah ya. Sekarang kan pertanyaannya, apakah kita harus memaksa mereka ke bank syariah? Apakah harus memaksa orang non-muslim tunduk ke syariah? Oh tidak, katanya tidak, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pernah sampaikan nih dengan waktu itu masih ada Kanwil BRI. Oh tidak masalah, itu mereka tetap kalau nggak mau tunduk ke syariah tetap mereka konvensional. Oke, nggak masalah, berarti boleh ya. Nah, boleh. Sekarang pertanyaan saya, kalau mereka bisa tunduk konvensional, mereka kalau ada masalah kemana mereka larinya? Harus ke Medan. Nah ini adil nggak? Nah itu pertanyaan saya seperti itu. Jadi hanya menjaga itu aja. Jadi saya mendorong penguatan Kanwil LKS kita lakukan terus. Nah, tapi jangan mengabaikan hak-hak warga negara yang lainnya lagi. Ya, kenapa? Dalam aturan negara kita, ya, tidak boleh aturan yang dibuat itu pertama bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Yang kedua tidak boleh melanggar hak-hak asasi warga negara yang diberikan oleh konstitusi. Oke, sebentar Bang. Berarti saya coba kembalikan ke Prof dulu. Tadi ada pertanyaan yang menurut saya penting juga untuk dijawab oleh Prof. Prof, sebenarnya pertanyaan Bang Safar tadi boleh atau enggak? Tadi kan ternyata Bang Safar memilih konvensional. Pertanyaannya berkali-kali tadi, sampai 3 kali kalau nggak saya catat, itu boleh enggak kalau saya memilih konvensional gitu katanya, boleh enggak? Tapi sebenarnya dalam kanun LKS sendiri diperbolehkan enggak untuk memilih konvensional? Ya baik, ini ada beberapa poin yang saya catat ya. Nah yang pertama mungkin ketika kita melihat satu isu itu berbeda, maka kita akan menafsirkan yang berbeda. Kalau saya melihat ya, Aceh adalah satu-satunya provinsi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek. Dan ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Karena undang-undang juga menjamin warga negaranya untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Dan Aceh sudah diberi payung hukum untuk melaksanakan syariat Islam. Ya, nah artinya ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ya, kalau tidak, sudah pasti kanun ini tidak bisa diundangkan ya, karena audiensi yang dilakukan oleh pemerintah ke pemerintah pusat ya, sehingga mendapat lampu hijau dan ini bisa diundangkan. Itu satu, artinya tidak bertentangan dengan negara. Karena sebenarnya kalau saya melihat bahwa bicara negara itu dia sebenarnya harus pengelolaan negara itu mengacu pada aturan Tuhan, pada prinsip-prinsip Islam ya. Nah mungkin kalau saya melihat ini ya, memang saya komentar bahwa lembaga keuangan syariah tidak bisa memberi pelayanan maksimal karena bank syariah kan masih kecil, bukunya belum buku 4 ya, artinya masih kategori rendah. Nah, tetapi sebenarnya proses merger yang terjadi itu menjadikan bank ini akan masuk ke buku 4. Levelnya akan sama dengan bank-bank yang lain. Kalau orang komplain ya bank syariah susah mungkin ya, hanya tidak ada di berbagai pelosok. Ketika bergabung BRI kita tahu ya, ini BRI adalah bank yang paling banyak memiliki cabang ya, kantor-kantor di seluruh pelosok Indonesia. Nah,
Maka kalau saya melihat ini, apalagi kan zaman sekarang, mungkin poin terakhir katakanlah ketika orang sebelumnya konvensional, kemudian dia harus beralih ke syariah, kalau dia mendapat masalah ya bagaimana, apakah harus ke medan? Saya pikir statement ini kan zaman IT sekarang agak kurang relevan, karena kan semua bisa dengan online, kan surat menyurat, bahkan sekarang surat menyurat sudah bicara dengan paperless, ya. Kita naik pesawat aja nggak perlu lagi tiket, nggak perlu lagi boarding pass cetak, kita tunjukkan aja semuanya. Ini kan semua bisa secara online. Nah, artinya bahwa alasan-alasan yang diberikan ini sebenarnya tidak begitu solid ya, tidak begitu kuat ya. Kecuali nah kemudian ya mungkin menarik ini ya, apakah orang Aceh tidak bisa memilih bank konvensional? Nah, ini kalau kita pahami sebenarnya ya, ketika arak katakanlah itu dilarang di Aceh, apakah orang Aceh bisa minum arak? Nah, sebenarnya orang minum arak dengan orang makan riba, itu dosa riba itu sangat luar biasa, ngeri sebenarnya. Kalau kita ketahui dosa riba itu ngeri. Hadis mengatakan bahwa orang yang makan riba itu dosanya seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Berzina dengan ibunya, kalau dalam bahasa Aceh itu apa? Ya, saya pikir sangat ini kalau kita terjemahkan. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa orang minum arak dan sebagainya itu seperti berzina dengan ibunya, tidak ada. Sebenarnya lebih dahsyat dosa riba itu dibandingkan dengan dosa orang minum minuman arak, ya dosa-dosa besar lainnya. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan orang makan riba itu ketika bangkit dia seperti orang gila, kerasukan setan. Kan orang bahasa Aceh kan orang pungo ya. Artinya banyak dalil-dalil itu ya, banyak dalil-dalil disebutkan di situ orang makan riba tidak masuk surga dan sebagainya. Nah, maka misal ya kalau saya tamsilkan misalnya, ketika pemerintah Aceh melarang arak itu dijual, arak itu diminum, maka orang Aceh bisa minum. Ya, kalau minum tidak ditangkap. Ya, maka kalau kita lihat ya ditemukan yang menjual miras secara ilegal kan itu akan ditangkap. Ya, nah kalaupun seseorang ingin memilih ya saya pikir silakan saja. Kan orang bisa mengukur, artinya bisa mengukur keyakinan dia terhadap pelaksanaan agama itu sendiri. Baik, tapi Prof, saya mau jadi penasaran soal riba. Satu poin lagi mungkin sebelum ini ya, karena ini. Nah kemudian saya sepakat Pak Safar mengatakan ya bicara tentang produk halal itu jauh lebih penting. Halal kan makanan yang kita makan, tetapi makanan yang kita makan itu kita dapat dari apa? Dari uang dulu. Karena kalau tidak ada uang kita tidak bisa beli makanan. Nah maka kenapa ya proses riba itu dibereskan terlebih dahulu? Karena tanpa punya uang dan sebagainya kita tidak bisa membeli sesuatu. Maka kalau uang ini bersumber dari uang haram, walaupun makanannya makanan halal juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Saya sangat sepakat ya, kita bergerak katakanlah dari pangkal terlebih dahulu. Memang makanan halal juga harus dibereskan karena memang Aceh ya, prioritas pengembangan ekonomi syariah di Aceh ya itu termasuk ya selain perbankan, selain pariwisata, termasuk juga tentang makanan halal. Makanan halal saya pikir sudah ini ya, sudah ada kanun tentang itu. Yang belum ada kita masalah wisata halal. Cuma dia belum diimplementasikan. Saya pikir belum ini ya, belum dilaksanakan sepenuhnya ya. Karena kalau di Aceh kan kalau makanan yang namanya Aceh orang mengatakan itu identik dengan Islam. Maka saya kadang-kadang ya menyitir itu Pak Safar. Saya bilang ya Ra kan advokasi rakyat Aceh. Saya pikir kalau membawa nama Aceh itu saya pikir kan adalah kepentingan rakyat Aceh. Memang kita pahami ya, setiap ada aturan tidak semuanya itu akan sepakat. Ada orang-orang, ya, ada segelintir. Tapi kan kalau bicara kepentingan masyarakat umum berbasis syariah kan itu harus lebih diutamakan. Baik. Oke, silakan Nanda. Ya. Tadi Prof menyitir-nyitir berkali-kali soal riba gitu. Saya nggak tahu apa yang membedakan, karena di bank syariah sekalipun dia kan ada apa penyebutannya ya, mungkin bagi hasil nisbah. Gitu, ada nisbah dan lain-lain. Itu juga kan bentuknya uang. Kemudian ketika kita membayarkan sesuatu juga dia dilebihkan. Apa yang membuat dia berbeda dengan bunga bank? Riba itu di bank konvensional dan di bank syariah itu apa yang bikin dia beda sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau kita ingin melihat perbedaan ya, karena kan orang sering melihat dari hasil akhir. Iya. Ya.
Katakanlah saya mau membeli mobil atau apa, dengan bank syariah juga dapat mobil, bank konvensional juga dapat mobil. Karena konon bahkan lebih tinggi. Gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat kan di prosesnya ya, dalil ya, saya pikir kita akan sangat mudah memahami ya ketika Allah mengatakan wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah melarang, Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Allah memberi solusi terlebih dahulu ya. Artinya yang halal itu jual beli, yang haram itu riba. Nah, artinya supaya dia tidak riba maka haruslah dia jadi jual beli. Ya, riba itu muncul kalau terjadi pertukaran antara dua barang yang sama dan ada kelebihan di antara keduanya. Saya pinjam uang dengan Nana 1 juta, saya kembalikan 1 juta lebih. Kan uang dengan uang, yang lebih itu adalah riba. Tapi kalau jual beli dia barang yang berbeda. Saya kasih uang, Nana kasih barang ke saya, maka itu adalah jual beli, itu adalah halal. Nah maka begini ya, ketika kita meminjam uang ke bank, kalau kita harus kembalikan pokoknya ditambah bunga, maka bunga itu ya, karena kan uang barang yang sama, maka itu adalah riba. Maka bagaimana ya transaksi dengan lembaga keuangan itu kita hindari itu, maka kita harus membuat dia dalam bentuk ya salah satunya adalah jual beli tadi. Jadi kalau di dalam bank syariah itu akadnya jual beli. Iya, akadnya dia bisa jadi jual beli, ya seperti murabahah, bisa jadi bagi hasil, ya, bisa jadi akad sewa mewah. Nah, misalnya begini, saya kasih contoh yang jual beli yang paling mudah. Nana datang ke bank konvensional. Nana mau pinjam uang, mau beli mobil. Ya. Nah, Nana datang ke bank pinjam uang, katakanlah pinjam 100 juta, dihitung bunga dan sebagainya, katakanlah harus bayar 10 juta. Kan cicil, 10 juta itu kan riba. Dan juga dalam Islam itu ketika kita katakanlah pinjam dan sebagainya, kalau sudah ditetapkan pengembaliannya, katakanlah harus bayar bunga berapa, padahal kan belum tentu sebenarnya. Kalau katakanlah saya mengambil pinjaman dari bank, saya ingin melakukan bisnis, ya, saya kan bank sudah menentukan saya harus kembalikan berapa, bunganya berapa, tapi kan belum tentu bisnis saya untung, belum tentu bisnis saya untung, ya, atau bisa jadi bisnis saya untung akan sangat luar biasa, atau bisa jadi gagal. Ketika saya gagal ya, bisnis saya gagal, saya menganggap ini tidak adil, saya harus mengembalikan uang ke bank ditambah bunga. Berarti kalau di bank syariah itu? Kalau di bank syariah, kalau saya bisnis itu bagi hasil. Kalau untung banyak, bank juga menikmati untung yang banyak. Kalau saya rugi, bank juga ikut merugi. Ya, bank juga rugi. Bank rugi modal, saya rugi dari sisi jerih payah dan sebagainya. Bank mau merugi. Iya. Nah, maka sebenarnya kalau kita bicara konsep Islam itu sangat adil sekali, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Cuma pertanyaannya adalah apakah konsep ini benar-benar dilaksanakan? Nah, dan ini menjadi salah satu tugas DSA sebenarnya. Itu konsep. Nah, artinya bahwa memang ya operasional akad-akad dan sebagainya itu kan sudah mengacu kepada fatwa Majelis Ulama. Nah, mungkin saya kembali tadi ya. Nana mau ke bank, mau beli mobil, pinjam uang, ya, maka akadnya kan pinjam gitu ya. Ya pinjaman 100 juta harus dikembalikan katakanlah 10 juta bunganya. Nah, Nana cicil. Ya, Nana cicil. Dan mereka tidak mau tahu ya mobil itu apakah dicuri, di apa. Kan mereka tidak mau tahu. Tidak mau mengambil resiko. Sebenarnya syariah itu adalah kalau saya mau untung, saya harus mengambil resiko. Bank mau untung, bank harus mengambil resiko. Jadi kalau rugi juga mari kita tanggung sama-sama. Bank juga harus ini ya. Nah, maka di sini kalau kita mau bank mengambil resiko, maka akadnya jangan murabahah. Kan akadnya harus seperti akad bagi hasil tadi ya. Ini saya bicara jual beli dulu. Karena murabahah itu adalah jual beli di mana si penjualnya itu mengambil margin keuntungan. Ya. Nah, coba Nana juga ingin beli mobil. Ya, Nana datang ke bank syariah. Ya, bank syariah nanya, uangnya untuk apa? Ya, mau beli mobil. Bank syariah tidak akan bisa ya, tidak idealnya dia tidak akan memberikan Nana uang 100 juta. Karena kalau mereka berikan ke Nana uang 100 juta, nanti Nana harus kembalikan 100 juta, ya 110 juta, 10 juta itu adalah riba. Maka yang dilakukan adalah apa? Lembaga keuangan syariah ini membuat akad di situ bahwa Nana perlu mobil, sebutkan mobil apa dan sebagainya, ya.
Jadi yang ya di akad itu nanti di akad itu bank menjual mobil ke Nana. Baik. Artinya mobil ini ya, maka sebutkan mobil ini harganya begini, kami ambil keuntungan begini dan nanti dicicil. Maka sebenarnya kalau kita lihat ya, hasilnya kan dapat mobil, tapi prosesnya berbeda, akadnya berbeda. Coba Nana ya, mungkin hal yang paling sederhana sekali. Kita masuk warung. Ya, kita masuk warung. Si penjualnya mengatakan, Bu Nana, ini ada ayam, dua-duanya panggang, dua-duanya sama, cuma ditaruh di piring yang berbeda. Mereka mengatakan yang ini haram, yang ini halal. Padahal sama-sama ayamnya. Nah, kenapa satu halal, kenapa satu haram? Satu disembelih, satu tidak disembelih secara syariah. Maka itu sama juga ya, mungkin hal yang apa ya. Ketika katakanlah seorang ya melakukan hubungan suami istri, ada yang mengatakan, oh ini ibadat, yang ini dosa. Bedanya apa? Karena akad nikah tadi. Baik. Makanya ya syariah itu sebenarnya sangat ya tidak serumit yang kita yang kita bayangkan, tapi sebenarnya dia ya hikmahnya sangat luar biasa ya. Maka juga akad-akad yang ada dalam keuangan syariah ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah dia akan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bahwa pakar-pakar ya ekonomi ya juga melihat mereka sebenarnya terjadinya krisis ekonomi silih berganti dan sebagainya sampai hari ini, salah satunya adalah karena praktek ribawi itu sendiri. Baik, Prof. Nah, catat tadi beberapa hal ya soal akad, kemudian betapa berbedanya bank konvensional dan bank syariah, termasuk apa mereka juga mau merugi bersama-sama dengan nasabah. Itu poin yang sangat baik. Karena tadi ada nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang awal, boleh enggak? Nah ini kembali ke pertanyaan, tapi boleh enggak misalnya kita tetap menyukai bank konvensional? Itu tetap jawaban yang iya, boleh atau enggak? Saya sudah sebutkan. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you.